Haleluya, haleluya. Sedang menuju ke Kurau dalam rangka pelayanan memberkati sesama. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan itu baik. Dari kemarin sampai hari ini, juga sampai besok saya masih berada di Kalimantan Selatan dalam rangka bersama Kamu Hebat dan Departemen Penginjilan Gereja Bethel Indonesia Sehati menuntaskan amanat agung. Saya mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk ambil bagian dalam pelayanan kemasyarakatan, pelayanan sosial. Namun demikian kekasih Tuhan, saya mau menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, saya teringat waktu pulang ke daerah Sumba, pesawat yang kami tumpangi itu berputar 3 kali, naik lagi, berputar lagi ke laut, naik lagi, putar lagi ke laut, naik lagi, putar lagi, sampai 3 kali. Sampai menggigil kedinginan kita di dalam pesawat. Karena landasan tidak terlihat. Yang ada di hati saya pada waktu itu adalah sudah pasti akan berakhir. Dan puji Tuhan, pesawat tidak jadi mendarat di Sumba, kembali lagi ke Bali. Nah, pengalaman baru saja kemarin, hampir 1 jam perjalanan kita ada di atas laut dari Jakarta menuju Samsudin Nur, Kalimantan Selatan. 1 jam itu pesawat goncang kayak di atas ombak terus. Atau kalau kita mengendarai mobil itu kayak kita lagi jalan di jalan yang rusak. Sepanjang jalan itu 1 jam. Kekasih Tuhan, Tuhan itu baik, perlindungannya sempurna. Yang atur semuanya adalah Dia. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18 saya akan bacakan buat kita sekalian. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti perintahnya. Perintahnya apa sih? Perintahnya adalah, yuk kita ambil bagian dari rencana Tuhan dalam hidup ini. Salah satunya adalah harus melalui perjalanan yang cukup melelahkan. Saya berangkat dari Jakarta kemarin pagi dan akhirnya landing di Samsudin Nur. Sudah itu berangkat ke pasar, belanja, dan kemudian menuju ke Kurau Utara mestinya. Tapi mentok kita di pertengahan antara Kurau Selatan dengan Kurau Utara, itu tidak bisa lagi menyeberang ke sana karena mobil yang kami bawa tidak bisa melewati jalur itu. Namun karena waktu sudah jam 4:30, kami tidak dapat melanjutkan perjalanan, tapi kami berbagi di wilayah Kurau Selatan. Artinya kita sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kekasih Tuhan, tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kita, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap kita, untuk kita dapat lakukan sesuatu bagi Dia, maka mari kita belajar untuk menerima tanggung jawab itu dan kita melakukannya. Ayatnya yang ke-16, Yohanes 14. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kekasih Tuhan, kalau bukan karena
Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita. Mana ada sih orang yang mau di tengah-tengah situasi yang sedang tidak bersahabat. Kita tahu bersama bahwa beberapa waktu yang lalu ada pesawat jatuh. Nah sekarang harus datang ke Kalimantan, turun untuk berbagi kasih dengan sahabat-sahabat kita yang sedang mengalami musibah banjir di Kalimantan Selatan. Saya memahami, saya mengerti hal ini, sehingga pada hari ini saya masih ada di Kalimantan Selatan sejak kemarin. Saya percaya bahwa semua ini dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita, yang memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Penghiburan datang dari Dia, kekuatan datang dari Dia, kepastian datang dari Dia, Yesus Kristus Tuhan yang mengutus Roh Kudus untuk memberikan kemampuan kepada setiap kita melakukan apa yang Dia mau. Jadi kekasih Tuhan, Dia akan selalu memberikan kekuatan kepada setiap kita. Roh kebenaran itu adalah roh yang selalu memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu siap untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, ayatnya yang ke-18, Yohanes 14:18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Dia selalu menyertai kita. Sampai masa tuamu aku menggendong kamu, kata Tuhan. Artinya penyertaannya itu tidak akan pernah berakhir dari hidup kita asalkan kita percaya dan berserah diri, berserah sepenuhnya kepada Dia. Maka percayalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan bersama kita. Dan ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita, sehingga kita boleh mempermuliakan namanya. Karena memang Dialah yang memberikannya kepada kita, namanya dipuji, disembah. Bagi kemuliaan namanya, aku ada, Anda ada, kita semua ada. Mari beraktivitas hari ini, dan sesudah ini saya akan melanjutkan untuk berbagi di Martapura, penyertaan Tuhan sempurna buat kita sekalian. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.